Malam ini, serangan santet untuk pemuda ini dilancarkan bertubi-tubi. Ketika adik dan ibunya datang, betapa terkejutnya mereka karena pemuda ini sudah muntah dengan banyaknya dan yang dimuntahkan adalah ulat-ulat. Dan perut pemuda ini pun malah jadi semakin besar seperti akan meledak. Akhirnya wanita ini ingin menyelidiki kasus kematian gadis bernama Isabel yang handphonenya ia temukan di lemari anaknya. Ia menelpon kantor polisi di wilayah tempat jasad Isabel ditemukan. Ia mendapat kabar kalau kematiannya adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan, namun tak ada tersangka. Namun polisi tersebut menyebutkan bahwa ayahnya juga tak memperpanjang penyelidikan. Wanita ini terkejut ketika mendengar nama ayah Isabel dan ia pun memastikan apakah nama yang dimaksud adalah si dukun itu. Dan polisi yang diteleponnya itu mengatakan benar memang ayah Isabel adalah dukun tempat wanita ini membawa anaknya. Wanita ini pun langsung kembali mendatangi rumah sang dukun dan saat kemarin ke sana, wanita ini tak memperhatikan kalau ada makam di halaman rumah si dukun dan ternyata itu adalah makam Isabel. Lalu wanita ini mendatangi rumah sang dukun, namun sepertinya sang dukun sedang tak ada di rumah. Karena rasa penasarannya, wanita ini masuk ke dalam rumah sang dukun untuk memeriksa. Sekilas rumah itu tampak biasa saja seperti rumah petani pada umumnya. Namun wanita ini menemukan ada satu ruangan rahasia karena pintunya tak terlihat jika dilihat sekilas. Di dalam ruangan inilah ternyata ada banyak benda-benda mistis dan juga wanita ini menemukan foto Isabel. Wanita ini pun lalu keluar dari sana dan memeriksa kembali rumah itu. Namun dukun itu berkata, apakah wanita itu setuju kalau demi anak kita akan melakukan segala hal walaupun itu bukanlah hal yang benar. Wanita ini pun berkata bahwa ia hanya ingin bicara pada sang dukun. Dukun itu tertawa. Ia berkata ia telah menjadi dukun hampir separuh hidupnya. Sebagai gantinya ia hanya ingin perlindungan untuk dirinya dan anaknya. Malam itu anaknya datang dan mengatakan ia tak bisa bernafas. Betapa sakit hatinya melihat kondisi sang anak seperti itu. Ayah mana yang tak terluka melihat putri satu-satunya dalam kondisi seperti itu. Ia sudah banyak membantu orang menghadapi ilmu hitam dan berbagai macam iblis. Namun tak ada orang yang bisa membantunya ketika melawan manusia yang jahat. Jadi saat malam kejadian saat itu, anak wanita ini bertemu dengan Isabel di sebuah pesta. Malam itu adalah pertama kali mereka bertemu dan Isabel adalah seorang gadis yang polos. Setelah pesta usai, Isabel berjalan sendiri menuju ke rumahnya. Di jalan Isabel pun dihampiri putra wanita itu. Namun karena Isabel buru-buru karena takut kemalaman, ia pun tak bisa meladeni pemuda itu saat diajak ngobrol. Namun pemuda itu memaksa untuk jalan bersama dengan alasan kalau dia juga mau jalan pulang. Namun saat melewati jembatan, pemuda ini berkata kalau ia tahu jalan pintas supaya cepat sampai ke jalan utama. Dan yang buat Mimin tak bisa berkata-kata, kok ia mau gitu diajak ke jalan lain, malah jalannya sepi pula.